Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena atas izin dan kuasanya lah kita masih sempat bertemu di tempat ini. Baik adik-adik, sebelum kita memulai pembelajaran, sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu. Arif, silakan pimpin doanya. Baiklah, sebelum kita memulai pelajaran pada ini, marilah kita berdoa menurut kepercayaan dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, semoga kegiatan kita pada pagi hari ini memperoleh berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Baik, sebelum itu Ibu cek kehadirannya dulu ya. Abdulyanto Supu, Hadir. Adel Pradelia Mohi, Hadir. Amanda Salsabila Wenas, izin. Arif Hadir. Elmida, izin. Herlambang, Hadir. Marsya Sante, Maila Ishak, Dava, Hadir. Abdi Faujan, Hadir. Fadli Malik, Tidak ada kabar. Alpa, Muhammad Raihan, Hadir. Nahwan Saleh, Nur Hairat, Nur Hali Salasantu, Nur Rahma Salsabila, Putri Ainunento. Oke. Ada beberapa orang yang izin ya. Mereka izin kemana? Seminar. Oh, ikut seminar. Baik. Iya. Oke. Oke, baik adik-adik, sebelum memulai pembelajaran, coba Ibu minta semua laki-laki berdiri dulu. Berdiri dulu yang merasa laki-laki. Oke. Jadi semua sudah rapi ya? Bagus. Jadi silakan duduk. Semua sudah rapi pakaiannya, berarti kalian sudah siap untuk mengikuti pembelajaran pada hari ini. Oke. Adik-adik, sebelum masuk pada materi kita hari ini, silakan perhatikan tayangan berikut ini. Karena mengalami kendala, jadi coba Ibu bertanya dulu, siapa di antara kalian yang pernah membaca cerita rakyat? Ya, pernah nonton juga.
Cerita rakyat apa kira-kira yang sudah pernah dibaca? Tujuh bidadari kundang. Malin Kundang. Apa lagi? Bawang putih bawang. Bawang putih, bawang merah. Tidak. Apa Vanessa? Ya, betul. Cerita Lahilote. Nah, cerita Lahilote itu cerita dari daerah mana? Ya, dari daerah Gorontalo. Jadi, materi kita hari ini berhubungan dengan cerita rakyat ya. Tetapi yang akan kita bahas yakni mengenai cerita rakyat hikayat ya. Jadi materi kita hari ini mengenai teks hikayat. Adapun kompetensi dasar yang akan kita capai pada hari ini bisa dilihat, bisa dibaca. Yang pertama dia mengidentifikasi nilai-nilai dan isi yang terkandung dalam cerita rakyat hikayat baik lisan maupun tulisan. Kemudian yang kedua itu menceritakan kembali isi cerita rakyat hikayat yang didengar dan dibaca. Namun pada pertemuan ini kita fokus pada 3.7 itu mengidentifikasi nilai-nilai ya dan isi yang terkandung dalam cerita hikayat baik lisan maupun tulisan. Nah, adapun indikator pencapaian kompetensi yang akan kita capai pada hari ini, coba siapa yang bisa bantu Ibu untuk membacakan ini? Saya. Ya, yang pertama apa? Mengungkapkan nilai-nilai dan isi yang terkandung dalam cerita rakyat atau hikayat baik lisan maupun tulisan. Ya, yang kedua. Mengklasifikasikan nilai-nilai dan isi yang terkandung dalam cerita rakyat hikayat baik lisan maupun tulisan. Nah, yang ketiga apa, Sri? Menyimpulkan nilai-nilai dan isi yang terkandung dalam cerita rakyat hikayat Baik lisan. Ya, bagus. Adapun tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini, yang pertama apa? Peserta didik dapat mencantumkan nilai-nilai dan Isi. hikayat yang terkandung dalam cerita rakyat melalui membaca dengan cepat. Ya, betul. Yang kedua apa? Peserta didik dapat mengidentifikasi nilai-nilai dan isi yang terkandung dalam cerita rakyat hikayat melalui membaca dengan cepat. Yang ketiga apa? Peserta didik dapat menyimpulkan nilai-nilai dan isi yang terkandung dalam cerita rakyat hikayat melalui membaca dengan cepat. Ya, bagus. Tepuk tangan dulu untuk yang sudah bantu Ibu. Seperti biasa dalam penilaian, yang pertama adalah penilaian sikap. Itu Ibu nilai melalui observasi. Kemudian penilaian pengetahuan, nanti akan ada tes evaluasinya. Kemudian dalam penilaian keterampilan itu Ibu akan melihat dalam bentuk presentasi kelompok. Model pembelajaran yang Ibu gunakan itu ada dua, kolaborasi antara problem based learning dan model pembelajaran TGT, yaitu turnamen game teams. Jadi kalian nanti sebentar akan mengikuti turnamen ya. Jadi itu yang akan kita pelajari pada hari ini. Coba siapa yang tahu apa kira-kira pengertian dari apa itu hikayat? Saya. Ya, coba Wardin. Hikayat adalah karya sastra lama berbentuk prosa dari Melayu yang berisi cerita, undang-undang dan
silsilah yang bersifat rekaan, keagamaan, histori, biografis, atau gabungan dari sifat-sifat tersebut. Ya, betul. Tepuk tangan dulu untuk Wardin. Jadi, hikayat itu adalah teks, dia termasuk cerita rakyat, dia berbentuk prosa, tapi dia menggunakan bahasa Melayu, ya. Bahasa Melayu yang kebanyakan digunakan. Bahasa Melayu kalian tahu? Bahasa yang biasa digunakan oleh Upin dan Ipin? Ya, itu bahasa Melayu. Nah, hari ini kan kita akan mengidentifikasi nilai-nilai dalam teks hikayat. Apa saja kira-kira nilai-nilai dalam teks hikayat itu? Ada nilai apa? Ya, nilai religius adalah nilai yang berhubungan dengan Tuhan. Bagus. Tepuk tangan dulu untuk Vanessa. Coba Wardin. Adi. Nilai moral berhubungan dengan tingkah laku. Ya, nilai moral dia berhubungan dengan tingkah laku. Siapa lagi? Apalagi? Nilai apa lagi? Ya, coba Sri, nilai apa? Nilai sosial berhubungan dengan bagaimana hubungan kita dengan sesama manusia. Ya, nilai sosial itu berarti berhubungan dengan bagaimana hubungan kita antar sesama manusia, ya, antar sesama teman. Jadi itu termasuk nilai sosial. Nah, yang kedua, yang berikut adalah ada nilai budaya. Nilai budaya. Seperti apa itu nilai budaya? Ya, nilai budaya itu adalah nilai yang berhubungan dengan adat istiadat atau kebiasaan suatu masyarakat tertentu, ya. Jadi itu adalah nilai budaya. Kemudian ada namanya nilai Edukasi. apa, Rehan? Nilai edukasi. Edukasi itu yang berhubungan dengan pendidikan. Ya, berhubungan dengan pendidikan. Yang terakhir ada nilai apa? Estetika. Apa kira-kira nilai estetika? Berhubungan dengan keindahan. Ya, nilai estetik, ya. Jadi dia berhubungan dengan keindahan, seperti itu. Nah, adapun karakteristik hikayat itu ada beberapa. Yang pertama apa? Bersifat anonim. Betul, bersifat anonim. Siapa yang tahu apa itu bersifat anonim? Bersifat anonim itu seperti apa? Namanya cerita rakyat, dia cerita yang hanya dari turun-temurun dari nenek moyang kita. Jadi secara lisan, jadi tidak diketahui siapa pengarangnya, ya. Jadi itu namanya anonim, tidak diketahui siapa yang menulis cerita tersebut karena dia hanya berdasarkan cerita dari mulut ke mulut. Jadi hanya dari nenek moyang kita. Kemudian kenapa kita sampai sekarang masih perlu mempelajari cerita rakyat? Karena cerita hikayat, karena di dalam hikayat itu terdapat banyak nilai, ya, yang seperti tadi yang kalian sudah sebutkan, ya. Ada nilai nilai religius, nilai edukasi, nilai sosial, moral, dan lain sebagainya. Kemudian karakteristik hikayat yang kedua ada apa? Istana sentris. Ya, istana sentris. Kira-kira yang istana sentris itu seperti apa? Hikayat sekali bertemu dengan dan bertema dan berlatar ke kerajaan. Ya, betul. Tepuk tangan dulu. Jadi, istana sentris itu biasanya dalam cerita hikayat itu dia berlatar kerajaan-kerajaan. Seperti itu, ya. Kemudian yang ketiga ada namanya apa? Kemustahilan. Seperti apa kira-kira? Beda turun dari langit. Ya, betul kan? Tidak ada kan? Mustahil. Tidak ada bidadari yang turun dari langit. Karena itu hanya cerita. Dia hanya berbentuk ilusi, ya. Jadi dia mustahil, tidak terjadi. Sebenarnya tidak ada. Nah, yang terakhir ada apa? Kesaktian. Seperti apa kira-kira kesaktian itu?
Ya, ilmu kekuatan. Ada yang bisa kasih contoh? Macam yang manusia jadi ikan. Ya, manusia jadi ikan. Apalagi? Kenapa, Nur Rahmah? Syafiri mengalahkan Garuda yang mampu merusak sebuah kerajaan. Ya, Sang Peri mengalahkan apa? Garuda yang mampu merusak kerajaan. Atau ada yang sang putri sang putri melahirkan anak bersama pedang. Baru lahir sudah ada pedang, sudah pegang pedang, kan tidak mungkin kan? Itu mustahil. Ya. Oke. Nah, sekarang silakan kalian membentuk kelompok. Kelompok yang sudah Ibu bagi minggu lalu. Silakan membentuk kelompok. Perhatikan ya. Di sini sudah. Oke, Ibu kasih nama kelompoknya biar keren. Jadi Ibu kasih nama kelompoknya ya. Ya. Ini kelompoknya Vanessa, namanya kelompok Hairil Anwar. Tahu Hairil Anwar? Tidak. Tahu ini Hairil Anwar, HB Yasin, WS Rendra, Sapardi Djoko Damono? Tahu? Tidak. Mereka ini adalah para sastrawan. Jadi sastrawan jadi berhubungan dengan bahasa Indonesia. Jadi Ibu kasih nama kelompok ini kelompok Hairil Anwar. Nah, ini kelompok Ucilawati namanya kelompok HB Yasin. Kelompoknya Abdi, ingat ya nama kelompoknya? Kelompoknya Abdi namanya kelompok WS Rendra. Kelompoknya Sri namanya kelompok Sapardi Djoko Damono. Ya. Ingat ya? Nah, sekarang Ibu akan bagikan LKPD. Apa LKPD? Lembar kerja peserta didik. Silakan dibaca. Di situ ada petunjuk kerja. Silakan dibaca masing-masing. Nanti perhatikan dulu. Dibaca teks ya. Teks yang ada di situ Hikayat Indra Bangsawan. Kemudian diisi tabel yang sudah tersedia di LKPD. Isi konsep nilai, kemudian kutipan teksnya bagaimana. Berarti kalau kutipan teks dilihat di dalam teks. Di situ juga sudah ada tertulis. Nah, nanti sebentar itu masing-masing kelompok akan ikut turnamen. Namanya tim games turnamen. Jadi setiap tim, setiap kelompok akan mengikuti game itu, ya. Oh iya, untuk mengerjakan LKPD ini, tugas ini, Ibu kasih waktu 30 menit. Bisa ya? Silakan. Silakan dikerjakan. Nanti yang menang di turnamen games ini Ibu akan berikan hadiah. Hadiahnya jalan-jalan ke Paris. Jadi yang misalnya kelompok yang dapat, yang menang, berarti dia akan ke Paris, jalan-jalan ke Eropa. Mau? Oke, silakan dikerjakan.
Sama buku ada. Ucila, mana bukumu? Apa ibu katakan? Iya. Oh, Yes. Terakhir menyimpulkan ya. Setelah menentukan nilai-nilai, kalian menyimpulkan teks. Kalau dia menyimpulkan, berarti dia harus dibaca keseluruhan teks. Baru disimpulkan. Mengerti? Ya, tidak apa-apa. Tidak apa-apa. mengenai nilai yang terkandung dalam teks hikayat. 30 menit ya. Silakan dikerjakan. Semua anggota kelompok harus aktif. Ingat ya, Ibu akan menilai sikap juga termasuk tanggung jawab di setiap kelompok. Jadi masing-masing anggota kelompok harus aktif. Nanti apa yang kalian tulis di LKPD itu harus benar-benar kalian pahami. Karena sebentar itu akan ikut setiap kelompok itu akan mewakili 5 orang. Kalau yang anggota kelompoknya lebih dari 5 berarti hanya 5 orang saja yang bisa ikut turnamen itu. Ini kelompoknya berapa orang? 5. Sudah pas. Kelompoknya apa dulu ini? Kelompok apa dulu namanya? Ya, HB Yasin. HB Yasin. Bacanya HB Yasin, tulisannya HB Yasin. 7 berarti hanya 5 yang bukan keluar. Dia hanya sebagai supporter yang baik, ya. Kalau ini pas 5 ya. Jadi apa yang kalian tuangkan di LKPD itu harus benar-benar kalian ketahui, karena sebentar itu akan ikut turnamen, itu berhubungan dengan LKPD yang kalian kerjakan, ya. Ayo silakan. Coba kilo HP itu Gitu. Ayo kelompok Abdi pasti bisa. bisa dong. Kelompok apa ini? Kelompok WS Rendra.
Recording in progress. Oke. Ini yang satu di mana? Ada izin kita. Nanti kalau tidak cukup bisa disambung di belakang. Abdi, temanmu satu gimana, izin kemana? Nanti setelah itu kalian pelajari baik-baik LKPD-nya. Itu di situ support kuatin support hati. Sudah berlanjut. Sudah berlanjut. Budaya. Ini juga jangan lupa ya. Ini menyimpulkan. Arif, tidak ada kertas ini buat etiket kelompok supaya tahu. Apa?
Nama kelompoknya? Iya, yes. Ada macam MPL di sini, ada nama-nama kelompok balita. Tapi kita tidak coba bikin Cuma begini, yang begini. baru tulis nama. Iya, kasih berdiri di situ. Jangan pakai teks. Iya. Dia pakai teks. Ayo semangat. Iya, boleh. Boleh sambung di belakang LKPD itu. Ayo semangat Vanessa. Ingat ya, hadiahnya itu jalan-jalan ke Paris. Jalan-jalan ke Paris. Jangan lupa yang terakhir itu menyimpulkan. Masih lama. Kasih hadap di atas. Sinilah ya. Semua untuk setiap kelompok buat seperti yang dibuat oleh kelompok Sapardi Djoko Damono. Waalaikumsalam. Ada berapa kelompok yang anggota kelompoknya lebih dari 5? Kelompok HB Yasin dan Sapardi Djoko Damono.
Jadi hanya mengirim 5 orang ya. Helm spidol. Sudah selesai, Wes Rendra? Oke. Waktunya masih banyak ya, silakan digunakan sebaik mungkin. Jangan lupa setiap yang kalian tulis di LKPD itu harus kalian pelajari baik-baik. Dan jangan lupa juga menyimpulkan. Kelompok ini mana etiketnya? Dipelajari ya, setiap kelompok ini mana yang mau ikut turnamen? Rehan, Ucila, yang ini. Yang ini supporter. Kalian tidak mau jalan-jalan ke Paris? Ayo, siapa? Ke turnamen. Oke. Dipelajari, silakan dibaca-baca. Setiap yang mau ikut. Kalau ini, siapa yang jadi supporter? Supporter terbaik. Ya, jadi harus supporter heboh. Ayo, Sapardi Djoko Damono, kalian pasti bisa. Siapa? Arif yang jadi supporter. Kalau ini semua ya. Sudah? Bagus. Tepuk tangan dulu untuk kelompok. Oh, yang selesai duluan itu kelompok HB Yasin. Kemudian disusul oleh kelompok Sapardi Djoko Damono. Silakan dipelajari, dibaca-baca. Apalagi yang mau ikut turnamen itu sebentar.
Dava, Ibu minta tolong. Tulis di situ Teams Turnamen Games. Teams Games Turnamen. Tulisannya yang cantik. Teams Game Turnamen. Kasih besar-besar di atas sini. Marsha. Iya, Riz. Ya Allah, maraju. Jadi dipelajari ya. Yang sudah selesai silakan dipelajari. Kelompok WS Rendra sudah selesai? Oke, tinggal kesimpulan. Kita tunggu lagi. Kelompok Hairil Anwar? Oke, baik. Tujuh menit lagi ya. Ayo kelompok WS Rendra semangat. Masih kesimpulan, silakan dipergunakan waktu dengan baik. Kemudian Hairil Anwar, masih kesimpulan juga? Coba jaga lempar ini. Ayo semangat yang belum. 5 menit lagi. Yang mau ikut turnamen jangan lupa dipelajari setiap apa yang kalian sudah tulis di LKPD.
Ayo dikerjakan, Maila. Kelompok mana yang tadi cepat selesai? Kelompok yang cepat selesai juga akan Ibu kasih hadiah. Setelah kita jalan-jalan ke Paris, kita singgah di mana yang tempat Piala Dunia? Kata. Ya, di Qatar. Sebentar ini yang main siapa, Van Gobel? Dari grup negara mana? Apa? Belanda dengan Kata. Kamu pikir Duhiada dengan apa? Bongo. Kalau yang pertama Hei, Ibu akan mulai Ibu hitung mundur ya. Karena kita masih mau ikut games. 10, 9, 8. Jangan lupa tulis nama-nama kelompok di setiap LKPD. Nama-nama kelompoknya jangan lupa ditulis. Bukan nama kelompok, anggota kelompoknya siapa saja. Dava, Ibu, Dava, Arif, tolong. Oh, macam games di MTS. Yes. Arif pegangin. Jangan buka jawaban. Kalian berdua. Ada gigi. Ya ampun. Ya, dibawa lagi biar rapi. Tujuh. Ibu sudah lupa, Ibu sedang menghitung. 6, 5. Haidul Anwar sudah selesai? Iya, dikasih spasi. Arif sudah seperti itu. Setelah HB Yasin, Wesrendra. Ya. Kenapa, Nak? maksudnya games ini bagaimana? Nanti sebentar Ibu jelaskan aturan mainnya ya. Yang ada di situ kalian sudah tuliskan. Di sini ada di balik kertas itu ada kutipan tersebut. Kemudian kalian tinggal menulis jawabannya di atas.
Jadi masing-masing bawa pulpen ya, supaya tidak gantian pulpen, dia akan makan waktu. Nanti akan dilihat siapa kelompok yang paling cepat menyelesaikan. Arif, jangan curang. Jangan curang. Cepat saja. Sudah selesai? Yang curang pasti tidak akan menang. Semua sudah selesai? Sudah? Ya, silakan dirapikan. Perhatikan dulu. Ini namanya adalah, perhatikan, setiap kelompok itu akan mengirim anggotanya 5 orang. Nanti akan berbaris di sini. Ya. Nah, namanya ini games, namanya tim games turnamen. Jadi di balik kertas ini ada pertanyaan. Nah, pertanyaan itu yang ada hubungannya dengan yang sudah kalian kerjakan, ya. Setelah itu kalian menulis jawabannya di sini. Misalnya kelompok Sapardi Djoko Damono kan berbaris, tapi semua berbaris ya. 4 kelompok itu berbaris, anggotanya 5 orang. Kemudian ibu akan hitung. Nah, setelah itu kalian kalau yang sudah menjawab silakan ke belakang, lanjut lagi yang anggota kelompok yang kedua. Seperti itu. Kalian paham? Jadi kelompok yang cepat selesai dan jawabannya benar itu akan mendapatkan hadiah. Ya? Kalian paham? Ada pertanyaan? Jadi masing-masing pegang pulpen ya. Supaya tidak gantian. Kalian paham cara mainnya? Bagus. Oke, semua sudah selesai kan? Sudah siap mau ikut turnamennya? Sudah siap? Kelompok ini baru selesai tadi, silakan dipelajari yang ada di LKPD. Ya. Tidak dibawa ke depan ya. Jadi ini menguji kalian punya daya ingat. LKPD-nya ditinggal di sini. Sebentar ibu kumpul. Sudah siap? Oke, semua sudah siap? Siap. Mana yang pinjam ibu punya spidol tadi?
Oke, silakan yang setiap anggota kelompok yang mewakili setiap kelompoknya silakan berbaris di depan. Lihat, berbaris di depan nama kelompoknya. Ayo. Ya. Jangan dulu ada yang buka-buka itu ya. Ayo berbaris yang rapi, berbaris yang rapi. Siapa yang di depan? No. Jangan ada yang curang ya. Halo, mundur. Berbaris. Berbaris yang rapi, berbaris yang rapi. Halo. Halo. Silakan berbaris dengan rapi, berbaris dengan rapi. Siapa yang di depan? Nanti dengar aba-aba dari ibu. 5 orang ya. 5 orang setiap kelompok. Ini kenapa? Ini barisannya acak-acak. Coba berbaris. Ya Allah, lebih pintar semut dibanding kalian. Coba. Ya. Mundur. Kenapa ini kelompok? Ya, tidak Pak. Dapat belum ada apa-apa dapat. Ya, laki-laki itu sebagai pemimpin nanti, pemimpin rumah tangga, jadi harus di depan. Coba mundur lagi. Dengar apa? Iya, Ibu. Perhatikan, halo. Sudah 5 orang ini? Ya. Perhatikan ya. Perhatikan aba-aba dari ibu. Hitungan ketiga, silakan maju dan tulis jawabannya. Silakan dibaca dulu kutipannya. Wah, astagfirullah. Belum ibu hitung. Sabar. Oke. 1, 2, 3. Tidak boleh kalian saling membantu. Biarkan Dava yang bekerja. Van Gobel. Apa? Ya boleh. Tidak, yang pertama. Van Gobel tidak bisa. Wardin. Yang pertama ya, yang pertama, jangan ambil yang kedua, Rehan. Oke, sudah? Silakan. Ayo. Kalau sudah selesai maju. Jadi kelompok yang cepat selesai itu yang akan menang. Silakan. Berbaris. Ayo. Ayo. Kalau yang kelompok sudah selesai, mendekat sama ibu. Yang kelompoknya sudah terjawab semua pertanyaannya, ayo supporter, dukung kalian punya kelompok. Ayo fokus di kelompok masing-masing. Kelompok yang sudah selesai ke sini.
Orang sesudah. Ya ibu, Orang so. Saya tunggu DP nilai, mana Iya, iya, mana yang benar? Kita cek ya. Masih bawa-bawa baik gue. Bawa dia. Tidak bisa mengganti jawaban. Oke, silakan. Ayo, silakan duduk. Masih zaman bawa bayi, Ya. Sudah. Kalau Ibu, tercoret. yang mana? Yang mana yang benar? Yang pertama terang dapat Ini tidak. tak salah Pak ini. Ya ibu asli ibu. Tidak ada alasan. Ala ibu betul. Ya ibu. Kenapa dicoret? Berarti tidak yakin. Ayo. Perhatikan dulu. Jangan teriak. Oke, sudah. Perhatikan. Mari kita cek bersama. Mulai dari kelompok. Siapa tadi yang dulu yang cepat menjawab? Kelompok dari mana? Oke, kita lihat ya. Kelompok HB Yasin. Kita lihat. Siapa yang nanti akan mendapatkan hadiah jalan-jalan ke mana? Ke Paris. Betul. Ini. Hatta, perhatikan dulu. Hatta datanglah ke 9 orang anak raja meminta susu kambing yang susu harimau beranak muda itu. Kira-kira ini kutipan teks termasuk nilai? Ya, nilai. Jadi nilainya 10. Yang kedua, raja ditunjuk berdasarkan keturunan. Raja yang memiliki putra lebih dari satu selalu mencari tahu siapa yang dapat mencari bulu perindu. Dialah yang nilai apa? Betul, nilai Berikutnya, maka pada suatu hari ia pun menyuruh orang membaca doa kunut dan sedekah kepada fakir miskin. Nilai apa? Ya, atau nilai religius. Nah, tidak melihat perbedaan status sosial termasuk konsep nilai apa? Ya, betul. Maka anak kanda baginda yang 2 orang itu pun sampailah usia 7 tahun. Ya, kenapa edukasi? Edukasi itu nilai apa tadi? Nilai pendidikan ya. Sesudah mengaji, mereka dititahkan pula mengaji kitab usul, fikih hingga saraf tafsir kesekian kalinya diketahui. Jadi berarti nilai edukasi berarti dapat 10. Berapa total nilainya? 50. Tepuk tangan dulu untuk kelompok HB Yasin. Nah, kelompok yang kedua Khairil Anwar. Kita lihat jawaban dari kelompok Khairil Anwar. Maka pada suatu hari ia pun menyuruh, betul ya, nilai agama, betul. Sepuluh. Konsep nilai tidak perbedaan status sosial termasuk konsep nilai apa? Sosial. Benar, 10. Maka anak kanda itu pergi mengaji, itu ada nilai edukasi, 10 benar. Raja ditunjuk berdasarkan keturunan, itu termasuk nilai budaya, benar.
Hatta datanglah ke 9 orang meminta susu kambing, itu nilai benar. Tepuk tangan dulu. Good. Sekarang kita kelompok WS Rendra. Kita lihat kelompok WS Rendra. Apakah betul Hatta datang ke 9 orang yang raja meminta susu kambing? Betul ya? Nilai moral 10. Kemudian raja ditunjuk berdasarkan keturunan. Ya, betul 10. Aduh, benar semua ini. Maka Anakanda itu termasuk nilai edukasi, benar. Tidak melihat perbedaan status sosial, konsep nilai dari sosial. Maka pada suatu hari ia menyuruh orang membaca doa kunut, termasuk ya nilai agama. Total nilainya berapa? 50. Tepuk tangan dulu untuk WS Rendra. Oke, sekarang kita lihat kelompok terakhir. Sapardi Djoko Damono. Stop. Diam. Kelompok tidak konsisten dengan ini. Banyak coretan. Coba. Maka pada suatu hari ia pun membaca doa kunut, termasuk apa? Agama. Yang dijawab, yang diperhatikan dulu, hello. Yang menjawab ini moral, berarti salah ya. Nah, sekarang yang kedua, tidak melihat perbedaan status sosial, termasuk ya benar. Jadi 10. Oke, sekarang maka Anakanda Baginda. Ya, berarti nilai apa itu yang ya edukasi, karena dia disuruh untuk belajar ilmu tafsir dan lain sebagainya, berarti 0. Oke. Raja ditunjuk berdasarkan keturunan, termasuk nilai apa? Ya, budaya, betul, budaya. Nah, sekarang Hatta datang ke 9 meminta susu kambing, nilai apa? Nilai apa? Nilai moral. Tidak ada nilai salah. Ayo. Kira-kira 10, 20. Jadi nilainya berapa? 20. Good. Jadi kelompok HB Yasin ke depan. Perwakilan saja. Dia akan menerima penghargaan ke Paris. Ada berapa orang? Ibu bilang tadi mau ke Paris kan? Ya. Ke Paris, tapi masih simbolnya dulu ya, gantongan kunci dan. Oke, berikan tepuk tangan dulu untuk kelompok HB Yasin. Ada berapa orang anggotanya? 5. 1, 2, 3, 4, 5. Jadi tepuk tangan dulu. Kelompok Khairul Anwar perwakilan.
Ya, ini juga dapat karena benar semua dan juga cepat menjawab. 5 ya. Tepuk tangan dulu. Oke. Sumbangkan saja ibu. Jadi itu ya. Oh iya. Oh Maila sudah maju. Oke, Maila dapat juga. Sini Maila. Oh iya, mereka juga dapat. Sini Maila. Di situ Maila. Sumbangkan saja. Maila juga dapat. Tapi Parisnya tinggal 3. Kemudian Aki oleh pan moti kan Oke. rebutkan saja. Ini kelompok yang terheboh. Oke, semua sudah ya? Oke, baik. Oke, dapat buah sesuai dengan 0 yang kalian dapat. Oke. Tidak apa. Tapi Ibu Karen, kalian sudah berusaha sebaik mungkin support. Ya. Oke. Oke. Baik adik-adik, semua sudah ya? Baik. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran, coba siapa yang bisa menyimpulkan pembelajaran kita pada hari ini? Oke, Vanessa. Iya. Ayo. Baik, kami akan menyimpulkan Pembelajaran kita hari ini. pembelajaran kita hari ini tentang materi hikayat. Ya. Perhatikan dulu yang lain. Hikayat ini menceritakan tentang 2 putra raja Indra Bungsu kembar yang bernama Indra Bangsawan dan Saperi. Baginda dan Oke, coba. Ibu tolong ibu lagi. Hikayat ini menceritakan tentang 2 putri raja, yaitu bernama Indra Bungsu dan si kembar yang bernama Indra Bangsawan dan Syaperi. Baginda Raja bingung menentukan penggantinya sebagai raja. Beliau tetap menyuruh kedua putranya untuk menuntut ilmu agar layak menjadi raja. Ya, betul. Tepuk tangan dulu untuk Vanessa. Oke. Baik adik-adik, perhatikan dulu, silakan ambil kertas seperti biasa. Ibu akan evaluasi. Ibu cuma satu kertas. Iya, satu saja, 1 nomor saja. Iya, 1 orang 1. Ini evaluasi. Nah, bapak Oke, sudah? Jangan lupa tulis nama. Jangan lupa untuk tulis nama. Nama sendiri aja. Sendiri sayang, evaluasinya masing-masing. Satu-satu orang itu kan sendiri-sendiri. Oke, tulis soalnya. Oke, uraikan karakteristik hikayat. Iya, karakteristik hikayat. Yang pertama ada apa? Kedua, ketiga, keempat. Iya. Silakan dijawab.
Ya, satu nomor saja. Ini evaluasinya kerjanya masing-masing, bukan kelompok. Yang sudah antar. Ya, kalian dapat telur. Bagaimana ini pengacau? Kalian tahu Sri siapa yang jadi pengacau kalian itu? Si Arif dan si Dava. Ibu, agama itu sebetulnya bote dia ada ganti moral, dia ada ikut yang di sini, dia ada ikut. Siapa yang baik kamu? Maksudnya Sri. Ibu saya punya Sudah semua? Kelompok Sapardi Djoko Damono belum menerima kekalahan. Dia telah memanage ke depannya. Oke, sudah? Semua sudah memberikan? Iya, betul. Oke. Padahal Dava sudah melihat-lihat jawabannya tadi pada saat menempel Arif dan Dava. Oke, semua sudah ya? Oke, sebelumnya Ibu mau bertanya dulu. Kira-kira bagaimana pembelajaran kita pada hari ini? Seru, apalagi ada game. Ya, seru karena ada games. Ya, games namanya games Tim Games Turnamen. Ya. Nanti ya di season 2. Oke, semua Oke, selanjutnya semua sudah ya? Baik, adik-adik, sebelum mengakhiri pembelajaran kita pada pagi hari ini, sebelumnya Ibu mengucapkan terima kasih atas partisipasi kalian yang begitu sangat antusias, luar biasa. Setiap kelompok aktif dalam memberikan pendapatnya, mengikuti games dan lain sebagainya. Baik, silakan pimpin doa. Siapa yang bisa memimpin doa? Coba yang belum berdoa dulu, siapa ya? Iya, silakan. Bagaimana sikap berdoa? Tapi untuk mengakhiri pelajaran pada hari ini, mari kita bersama-sama berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke. Pelajaran apa selanjutnya?
Bahasa Inggris. Nanti bahasa Inggris diundang ya gurunya. Jangan lupa pertemuan selanjutnya kita masuk pada materi karya keterampilan, yakni mengonstruksi teks hikayat ya. KD selanjutnya ya. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.